au syaqqa jaiban au natafa sya'ran. Barang siapa yang tertimpa musibah, fa kharaqa 'alaiha thauban, maka dia merobek ya bajunya. Ya, artinya dia tidak terima atau histeris karena musibah yang menimpanya itu sampai dia merobek bajunya. Au latama khaddan, atau menampar pipinya. Au syaqqa jaiban, atau dia merobek ya daripada ya lengannya atau ya kerah bajunya. Au natafa sya'ran, atau dia mencabuti rambutnya. Ini semua ya ekspresi-ekspresi orang yang meratapi musibah di zaman jahiliyah. Begini, orang zaman jahiliyah seperti ini, bukan hanya menangis tapi membuat ya kerjaan-kerjaan yang lain tadi, seperti merobek baju, merobek kerah baju ya, atau menampar-nampar pipi, atau dia mencabuti daripada rambutnya. Faka'annama akhadha rumhan yuridu an yuhariba bihi rabbah, seakan-akan dia telah mengambil tombak dan ingin memerangi Tuhannya. Artinya dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya perumpamaan orang yang tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membuat daripada kelakuan-kelakuan yang seakan-akan dia ingin memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek baju ya, menyambak-nyambak daripada rambut, atau rambutnya diurai ya, diuraikan atau diacak-acak sama dia. Ini ya, naudzubillah, naudzubillah. Jangan sampai terjadi seperti ini pada keluarga kita ya, kasih tahu, karena dosanya berat, seperti orang yang ingin memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Salih al-Murri, nimtu lailata jum'atin bimaqbaratin ya. Berkata Salih al-Murri, nimtu lailatan ya, nimtu lailata jum'atin bimaqbaratin ya, aku tidur ya di malam Jumat di area pemakaman, di kuburan gitu ya. Jadi Saleh Al-Murri ini dia menceritakan tentang pengalamannya. Suatu ketika dia lagi tidur di kuburan gitu ya, bukan tidur di kuburan, di atas kuburan, tapi di area pemakaman gitu ya, di malam Jumat. Fara'aitul amwata kharaju min kuburihim wa tahallaqu. Nah, gitu ya. Dan aku melihat di dalam mimpi gitu ya. Dia tidur, kemudian dia bermimpi melihat al-amwat, yaitu orang-orang yang sudah meninggal, ahli kubur. Kharaju min kuburihim, keluar dari kubur-kubur mereka, wa tahallaqu, dan berkumpul. Ya, tahallaku ini membuat halakoh, membuat lingkaran. Ya, berkumpul sambil melingkar gitu. Wa nazalat alaihim atbaqun mughattatun. Nah, kemudian turun di hadapan mereka atbaq. Atbaq ini bisa kita artikan seperti nampan gitu ya, seperti nampan seperti ini, atau rantang begitu ya, mughattah yang tertutup. Artinya mereka ahli kubur ini diberikan apa? Rizki ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilihat oleh orang tadi seperti nampan yang berisi makanan.
yang tertutup gitu ya. Kayak kita misalkan hadir majelis maulid, hadir majelis ya Isra Mi'raj dan sebagainya, kita dijamu dengan makanan, dibawain nampan isinya kebuli kan gitu ya, untuk kita makan atau nasi uduk. Ini kalau kita orang hidup makanannya apa? Makanannya nasi, makanannya makanan. Kalau orang-orang udah meninggal makanannya apa? As-sawab, al-hasanat. Makanannya itu apa? Pahala, ibadah, kebaikan. Orang kirimin Fatihah, orang kirimin sedekah buat dia, itu makanan. Ya makanan ruh, bukan makanan jasad. Kalau makanan jasad, ya makanan yang kita makan ini untuk jasad. Kalau mereka ini udah terbebas dari jasad, udah nggak makan. Jadi makanannya makanan ruh, amal ibadah, sedekah jariyah, doa anak yang soleh, itu makanannya. Jadi kalau kita yang ngirimin Fatihah buat orang tua kita, ya ngirimin sedekah buat orang tua kita, itu seakan-akan kita ngirimin apa? Makanan kepada mereka. Seakan-akan mereka ini lagi di satu tempat, ya, yang membutuhkan apa? Membutuhkan uluran tangan kita, gitu ya, yang makan, ya itu ya daripada pahala yang kita hadiahkan kepada mereka. Wa fihim syabun yu'adzab. Dan di antara mereka itu ada seorang pemuda yang lagi diazab. Fataqaddamtu fas'altuhu faqala li walidatun jama'atin nawadib. Ya. Maka aku mendekati pemuda tadi dan aku tanya, "Kenapa engkau seperti ini?" Faqala li walidatun, aku mempunyai seorang ibu, jama'atin nawadib, yang mengumpulkan orang-orang yang meratapi aku gitu ya. Wa fa'ala mu'adzabun bidzalika, maka aku diazab, disiksa karena itu. Jadi ibunya ngumpulin orang-orang di rumahnya, disuruh nangis kali gitu ya, disuruh nangis meratapi anaknya gitu. Fala jazahallahu anni khairan wa baka, maka tidaklah dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baka, dan dia menangis. Itu pemuda tadi nangis ya. Summa amarani an adhhaba ilaiha. Kemudian dia memintaku untuk pergi kepada ibunya tadi. Wa alamani bimahalliha, dan aku dikasih tahu tempat tinggal ibunya. Wa an unashidaha bitarki hadzal adzabil azim alladzi tasabbabat lahu fihi, gitu ya. Dan aku disuruh untuk memohon kepada ibunya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Udah, hentikan. Jangan lagi meratapi saya, jangan lagi menangisi saya, tinggalkan. Ya, yang mana karena itu saya jadi disiksa, diazab di dalam kubur. Falamma asbahtu dhahabtu ilaiha, maka ketika pagi hari aku pergi kepada ibunya tadi. Kasih tahu nih rumahnya di ini alamatnya. Tolong pergi ke sana, kasih tahu saya suruh hentikan itu perbuatan. Wa raaitu indaha tilkan nawadib, dan aku melihat di sekeliling ibu tadi ada beberapa orang yang sedang meratapi anaknya. Wa wajhuha qad iswadda min kathratil lapami wal buka, dan wajah si ibu tadi sudah menghitam karena banyak ya, dari saking banyaknya ditampar-tampar gitu ya, wal buka, dan menangis. Jadi semenjak anaknya meninggal ini, dia nggak henti-hentinya nangis, nggak henti-hentinya meratapi kematian anaknya, sampai dia panggil orang, dia sewa orang untuk nangis bersamanya, gitu ya. Ini karena itulah si anak tadi diazab di dalam kubur. Fadzakartu laha dzalikal manam, fadzakartu laha dzalikal manama fatabat wa akhrajatin nawadib, ya, maka aku menceritakan kepadanya mimpiku itu. Kemudian dia tobat dan keluarlah
ya orang-orang perempuan yang tadi sedang meratap tadi. Wa a'tatni darahima yatasaddaqa biha anhu, ya, dan dia memberikanku beberapa uang dirham untuk aku sedekahkan dengan uang dirham tadi buat anaknya. Fa ataitul maqbarata lailatal jumu'ah ala adati, maka aku datang lagi ke kuburan tadi lailatal jumu'ah, pada malam Jumat, ala adati, seperti kebiasaanku. Jadi ini orang kebiasaannya, ya, setiap malam Jumat nginap di kuburan untuk ngaji, untuk ibadat gitu ya. Karena memang dikatakan kalau kita mau ziarah kubur itu dari mulai maghrib malam Jumat sampai subuh hari Sabtu. Itu waktunya ziarah. Kenapa? Karena arwah, ya, arwahnya orang-orang beriman itu pulang ke kuburnya dari alam barzah. Jadi turun itu arwah dari alam barzah ke kubur masing-masing di malam Jumat dan di hari Jumat. Paham? Makanya kalau kita mau ziarah orang tua kan gitu, mau ziarah siapa aja, paling bagus itu hari Jumat. Malam Jumat nggak apa-apa, malam Jumat atau hari Jumat, ya, sampai malam Sabtu masih bisa. Kalau sudah Sabtu terbit matahari udah selesai, ya, sudah pulang ke barzakh. Itu bagi orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Tapi kalau orang-orang khusus seperti anbiya, para nabi, aulia, ini berbeda, ya. Mungkin mereka bisa pulang kapan saja ke kuburnya dari alam barzah, karena mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang mukmin secara umum ada waktunya, nggak bisa setiap hari. Kalau aulia, anbiya dikatakan itu bisa kapan saja. Fa'ataitul maqbarata lailatal jumu'ah, maka aku datang ke kuburan tadi pada malam Jumat ala adati, seperti kebiasaanku. Wa tasaddaqtu anhu bitilkal darahimi, maka aku bersedekah, ya, untuk orang tadi dengan dirham-dirham tadi. Jadi dikasih uang, disuruh sedekah, disedekahin. Fanimtu, maka aku masuk. Jangan di pintu. Maka aku tidur, ya. Fara'aituhu, maka aku bermimpi orang tadi, pemuda tadi, wa huwa yaqulu, dan dia berkata, li, kepadaku, jazakallahu anni khaira, semoga Allah memberikan balasan yang baik untukmu karena engkau telah menolongku. Adhaballahu annil adzaba, Allah telah menghilangkan dari diriku siksa. Artinya sudah diberhentikan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa salat ilayya sadaqatu fa akhbir ummi bidzalik, ya, dan sampai kepadaku sedekahnya itu, maka kabarkanlah ibuku dengan yang demikian itu, ya. Fastaiqaztu fa dhahabtu ilaiha fa wajadtuha matat. Fa hadartu salata 'alaiha wa dufinat bi jambi waladiha, ya. Maka aku bangun dari tidur, aku pergi menemui ibunya lagi. Sampai di sana aku mendapati ibunya sudah meninggal. Ya, ibunya yang tadi bertaubat daripada niyahah dan kemudian dia memberikan uang untuk sedekah, sudah meninggal. Fahadartu salata 'alaiha, maka aku menghadiri salat jenazahnya. Wadufinat bijanbi waladiha, dan ibu tadi dikuburkan di samping putranya tadi, gitu, ya. Nah, jadi ini suatu pengalaman yang dialami oleh Saleh Al-Murri. Saleh Al-Murri ini seorang ulama, ya, seorang saleh minas salihin.
Dia pengalaman pribadi ya seperti itu. Jadi kalau orang meratapi kematian ya keluarganya, maka keluarganya itu yang meninggal akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia meratapi. Karena sebab ditangisin. Jadi nggak boleh diratapin gitu ya. Ridha aja. Tanbih ya, di sini ada pembahasan khusus. Qad ajma'atil a'immatu ala tahrimin nadbi wa huwa ta'lidu mahasinil mayyiti kawajmalah gitu ya. Qad ajma'atil a'immah, sungguh telah ya bersepakat para imam-imam madhab, para ulama sudah bersepakat ya, ijma' ala tahrimin nadbi, atas pengharaman meratapi kematian. Wa huwa ta'didu mahasinil mayyit, dan niyahah itu atau nadbi itu adalah ta'didu mahasinil mayyit, yang membilang-bilangkan kebaikan-kebaikan si mayit. Ya, maksudnya di sini bukannya kita ceritain kebaikannya, tapi kita ratapi, wah ini orang baik, kenapa kok ya umurnya pendek, ini orang ya suka nolong orang, kenapa umurnya pendek gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita ceritain kebaikan orang meninggal, malah disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, uzkuru mahasina mautakum ya, wa kafu an masawihim, sebutlah kebaikan-kebaikan orang meninggal kalian dan tutup mulut kalian daripada kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukannya. Kalau orang udah meninggal dunia, nggak boleh kita sebutin keburukannya ya, kita sebutin kebaikannya aja. Oh dia dulu Masya Allah orangnya rajin, bantu orang, rajin sholat, kan gitu. Nggak boleh ya, yang jelek-jelek kita sebutin, orang udah meninggal ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fala tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu." Janganlah kalian mencaci maki orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah apa? Sudah menemui ya yang mereka kerjakan waktu di dunia. Artinya mereka udah dibalas, sekalipun itu orang jahat ya, orang jahat seperti Abu Jahal. Kecuali kalau kita ceritakan ini lil i'tibar, untuk mengambil pelajaran ya, seperti kita menceritakan kaum-kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab ya, bahkan Abu Lahab disebutkan di dalam Al-Quran. Abu Jahal juga, cuman Abu Jahal nggak disebutkan namanya ya, nggak disebutkan namanya, cuman disindir dalam Al-Quran. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna ya, itu Abu Jahal tuh. Banyak tuh ayat-ayat ya yang turun untuk mengecam daripada Abu Jahal, cuman nggak dijelaskan namanya. Tapi kalau Abu Lahab ada surat bahkan yang turun untuk mengecam siapa? Abu Lahab. Itu surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu ya, abi lahabin wa tab. Abu Lahab disebut namanya di surat Al-Lahab, dikecam dalam Al-Quran berikut namanya. Kalau yang lain seperti Abu Jahal ya, kemudian Al-Walid ibn al-Mughirah, dikecam dalam Al-Quran, cuman nggak dijelaskan namanya, cuman dikecam sifatnya aja ya. Mu'tadin azim ya, utulin ba'da dzalika zanim, kan gitu. Itu kecaman buat Walid bin Mughirah. Kenapa Abu Lahab? Cuman Abu Lahab yang dijelaskan namanya, karena Abu Lahab ini orang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Nabi. Kalau Abu Jahal
orang lain. Walid bin Mughirah orang lain. Kemudian siapa lagi yang dikecam dalam Al-Quran? Ya, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ya, Al-Asi bin Wa'il. Ini dedengkot kafir Quraisy. Ini orang lain. Pantas kalau mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Abu Lahab pamannya Nabi langsung. Ya, harusnya dia membela Nabi, mendukung Nabi Muhammad. Ini malah memusuhi Nabi, malah memerangi Nabi. Akhirnya Allah turunkan surat Al-Lahab untuk mengecam si Abu Lahab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi biar bagaimanapun si Abu Lahab ini dikecam oleh Quran, namanya disebutin, dan dia akan masuk neraka. Tapi dia masih dapat apa? Dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Ya, jadi setiap hari Senin dia dapat keringanan dari Allah daripada azab api neraka. Kenapa? Karena di hari itu dia pernah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabarin sama budaknya yang bernama Saubah al-Aslamiyah bahwasanya anaknya Abdullah, yaitu abahnya Nabi Muhammad, telah lahir, si Abu Lahab girang. Ya, keponakannya lahir. Saking girangnya, Saubah al-Aslamiyah dimerdekakan. Karena kamu telah membawa berita gembira kepada saya, kamu merdeka. Kamu bukan budak lagi, sekarang kamu pergi, ya, bantu adik ipar saya, Sayyidah Aminah, untuk merawat anak itu. Karena abahnya udah meninggal. Ya, Sayyidina Abdullah, bapaknya Rasul, sudah wafat ketika Rasulullah SAW sedang dalam kandungan. Ya, akhirnya karena perbuatannya itu, dia mendapatkan keringanan setiap hari Senin, hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan, ya, ibu jarinya, jempolnya bisa mengeluarkan susu. Nah, jadi bisa minum susu dia. Cuman satu-satunya ahli neraka yang bisa minum susu cuman dia doang. Yang lain kagak ada. Jangankan minum susu, air putih aja kagak ada di neraka. Ya, nggak ada. Syarabin min hamimin. Ya, adanya minuman dari apa? Dari timah panas. Ya, yang mendidih. Itu. Ya. Sajaratuz zakum, makannya apa? Buah zakum. Inna sajaratuz zakum ta'amul athim. Kal mughli yaqli fil butun. Ya. Buah zakum itu adalah makanan orang-orang yang berdosa. Ya, kal mughl, kayak biji getir masuk ke dalam perut, mendidih dia. Ya, udah getir di tenggorokan, di perut panas, ya Allah, gitu. Ya, talwaha ka'annaha ru'usus syayatin. Bentuknya itu buah zakum seperti mukanya setan. Jadi kalau kita ngelihat muka setan gimana? Ngelihat aja serem kan begitu. Apalagi ini kita makan itu. Itu buah zakum, itu ya, itu ahlun nar. Makanannya orang ahli neraka, gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, wa nuh wa warab usoda, yang diharamkan tadi an-nadab, ya. Kembali lagi pada kitab an-nadbu, yaitu meratapi. Ya, artinya kita tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita membicarakan kebaikan orang meninggal, ya, itu diperintahkan. La tasubul amwat, janganlah kalian mencaci maki orang yang sudah meninggal walaupun dia orang kafir. Ya, apalagi orang muslim, enggak boleh. Karena mungkin saja dia dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, biar bagaimanapun. Ya, tetap dia meninggal dalam la ilaha illallah.
nggak boleh kita katain, nggak boleh kita bicarakan kejelekannya, kecuali hanya buat iktibar, buat pelajaran gitu ya. Apalagi orang saleh, apalagi orang ulama ya. Nauzubillah, jangan sampai. Naam. Wa nawha wa raf'u saut bin nadbi. Dan nauh itu adalah raf'u sauti, yaitu mengangkat suara bin nadbi dengan meratap. Wa mithluhu ifratu raf'ihi bil buka. Ya. Begitu pula mengangkat suara dengan tangisan, ya, menangis dengan apa? Histeris, menjerit-jerit. Ya, nangis sambil jerit-jerit histeris. Ini enggak boleh, haram. Ya. Wa illam yaktarin bin nadbin, sekalipun dia tidak beriringan dengan nadab tadi ya, membuat membagus-baguskan mayit. Artinya nangis-nangis cuman suara keras, itu enggak boleh juga, haram. Wala nauhin wa darbin nahwil khaddi wa sadri wa syakkin nahwil jaybi wa nashri sya'ri wa halqihi wa natfihi wa taswidil wajhi, ya. Nah, semuanya tadi itu diharamkan. Ya, meratapi, memukul-mukul wajah, ya, memukul-mukul dada, merobek ya kerah baju, ya, kemudian mengumbar rambut gitu, diriap rambutnya begitu ya. Atau mengguntingnya atau mencabutnya atau menghitamkan muka gitu ya. Wa ilqa'ir rimad 'ala ra'si, dan menaruh debu di atas kepala. Wa du'a bil waili was sabur, ya, dan celaka gitu, celaka, saya celaka. Wah, semua ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Ketika ada kematian, ya, dia melakukan hal-hal seperti ini. Wa kullu syai'in fihi taghyirun lizayyi kalubsi ma la ya'tadu lubsuhu aslan. Dan semua perbuatan yang di situ ada taghyirun lizayyi, merubah ya daripada penampilan sewajarnya. Kalubsi ma la ya'tadu lubsuhu, seperti memakai sesuatu yang tidak biasa dipakai. Nah, ini ya, sekarang ada kebiasaan. Kalau orang meninggal, orang pakai baju hitam-hitam, kan begitu? Itu kan? Kalau ada meninggalan pakai baju hitam, sana hitam. Nah, ini kan bukan ya min akhlakul Islam. Ini bukan ajaran Islam. Ini kebiasaan orang barat. Ya, orang barat. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, kalau kita nggak niat untuk mengikuti mereka. Tapi kalau kita niatnya itu ngikutin mereka, ini jadi nggak bagus. Ya, nggak bagus. Pakai pakaian hitam kan gitu ya. Orang barat kan begitu. Sekarang banyak diikutin di Indonesia. Indonesia ngikut aja dah. Kalau ada orang meninggal, laki perempuan pakai baju hitam-hitam semua. Padahal ya, yang disunahkan kita kalau ada jenazah pakai baju apa? Baju putih. Baju putih, sembahyang jenazah itu sembahyang pakai baju putih. Ya, menandakan apa? As-safa. Ya, kesucian, supaya ini mayit disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada hal-hal tuh yang sekira-kiranya enggak pantas untuk kita lakukan kalau ada jenazah. Seperti misalkan bakar bukhur. Ya, bukhur dibakar tuh dekat mayit tuh enggak pantas. Kalau mau bakar bukhur boleh, tapi jangan ditaruh di situ, dikelilingin aja. Ya, dikelilingin. Dan kalau dibawa, ini jangan dibawa bukhurnya, udah. Makruh kita bawa api ngikutin jenazah, itu enggak boleh, ya. Enggak bagus. Ya. Gitu ya. Taghyirun lizayyi kalubsi ma la ya'tadu lubsuhu. Seperti memakai memakai pakaian yang tidak biasa untuk dipakai. Aw alatil kasifah wa tarku syai'in min libasihi, meninggalkan sebagian daripada bajunya, wal khuruj bidunihi, ya, keluar tanpanya, ala khilafi adatih,
Ya, tapi yang itu semuanya bersalahan sama kebiasaan. Misalkan kebiasaan dia pakai peci gara-gara ada ya yang meninggal keluarganya jadi lepas pici, ya nggak boleh. Atau misalkan biasanya dia pakai kerudungan, gara-gara lagi berduka nggak pakai kerudungan, nah ini nggak boleh, haram ya. Ini sama aja namanya meratapi si mayit. Wa ma buka usalim min kulli zalika, adapun tangisan yang bersih dari semua itu, fahwa jaizun, itu hukumnya jaiz, boleh-boleh aja ya. Qablal mauti wa ba'dahu, sebelum kematian dan setelah kematian. Kalau orang nangis wajar, nggak apa-apa ya. Sebelum meninggal dia nangis kan gitu ya, sedih. Atau setelah meninggal dia nangis yang wajar aja ya. Nangis yang wajar, cuman ngembang air mata ya, berlinang air mata ya, udah gitu aja, nggak apa-apa. Itu namanya alamatur rahmah, tanda kasih sayang di dalam hati. Yang nggak boleh tadi ya, nangis dengan suara teriak-teriak, menjerit-jerit ya, histeris dan sebagainya, ini nggak boleh. Kalau cuman menangisi aja, nangis ya, berlinang air mata, sedih, itu nggak masalah. Lakinil aulatar kuhu ba'dahu, akan tapi yang lebih utama ditinggalkan setelah kematian. Wa huwa ma marra min anna al-mayyita yu'adzabu bi buka'i ahli. Karena ada hadis yang tadi kita baca bahwasanya seorang mayit itu akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Ikhtalafal a'immatu fima yuhmalu alaihi. Maka para imam-imam di sini, para ulama, ada silang pendapat. Ya. Kenapa kok bisa mayit itu disiksa karena ketangisan daripada keluarganya? Wa sahih wa indana annahu mahmulun ala ma idza awsa bidzalik. Dan yang sahih ya, pendapat yang paling benar menurut kita yaitu mazhab Syafi'i, hal tersebut terjadi kalau si mayit mewasiatkan. Ya, jadi si mayit wasiat, dia pesan sama keluarga, nanti kalau saya meninggal tangisin ya, gitu. Jangan nggak ditangisin ya, dia pesan begitu. Nah ini nanti si mayit bakal diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala karena dia mesen. Gitu. Tapi kalau dia nggak mesen, dia diam aja kan gitu ya, atau bahkan dia larang, ini malah tidak apa-apa. Kalau misalkan ada keluarganya yang nangis, ya dia meninggal, itu dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bikhilafi ma idza sakata tuh ya. Kalau dia diam aja, nggak pernah dia wasiat, nggak pernah pesan untuk ditangisin ketika meninggal. Falam ya'mur bihi walam yanha, dia nggak suruh, dia nggak larang. Ya seperti kebiasaan, ya seperti umumnya, pada umumnya kan begitu. Nggak ada yang mesenin, ya kecuali mungkin orang Cina kali ya. Emang udah kebiasaan, kalau ada mati dibayar orang suruh nangis tuh, Cina tuh. Orang Cina zaman dulu tuh, sekarang wallahu alam deh. Ya. Kalau yang orang Muslim insya Allah enggak gitu ya, enggak nyuruh dan enggak larang, jadi enggak masalah. Kalau misalkan ada yang nangis keluarganya, dia enggak apa-apa, tidak diazab. Wa qila innahu idza sakata wa lam yanhahum annahwi nauhi yu'adzabu bidzalika aidha ya. Wa qila, ada yang mengatakan juga, annahu idza sakata, kalau dia diam aja, walam yanhahum, dan tidak melarang mereka, an-nahwi nauhi, daripada meratapi, yu'adzab bidzalika aidan, juga diazab. Jadi kalau diam aja juga diazab. Ada yang mengatakan begitu. Jadi harusnya bagaimana? Dia larang. Ya dia pesan, nanti kalau saya meninggal misalkan jangan ada yang tangisin. Gitu ya, diwanti-wanti keluarganya. Baru dia selamat daripada azab. Kalaupun ada yang nangis, dia nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Dan la sukutahu ridwan minhu bihi, karena diamnya itu adalah satu keridhaan darinya dengan perbuatan itu. Fa'udhiba bihi, maka akan diazab dengan sebab ridhonya itu, kama lau amara, ya, seperti kalau orang memerintahkan. Faman aradal khuruja, maka barang siapa yang ingin keluar min waratati hadzal qaul, daripada
ya kerusakan pendapat ini yang bagi, maka sepantasnya iza nazala bihi maradun, kalau dia ya sedang menderita sakit, an yanhahum, ya yaitu dengan cara dia melarang keluarganya an bid'ail janais, daripada bid'ah kalau ada jenazah. Dikasih tahu keluarganya kalau lagi sakit, nanti kalau saya ada apa-apa, misalkan kalau orang lagi sakit nih, dia udah sakit, dia udah merasa gitu ya, ajalnya sudah dekat, dikasih tahu keluarganya, anak istrinya, nanti kalau ada apa-apa jangan ditangisin ya, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, doain. Ya doain saya, bacain Fatihah, bacain Yasin, kan gitu. Itu namanya wasiat. Makanya kan kita disuruh tulis wasiat. Ya, wasiat kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, agar selalu takwa kepada Allah, jangan tinggalin sholat. Ya, seperti halnya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yakub, ya, berwasiat kepada anak-anaknya ketika dia sakaratul maut. Ya, anak-anaknya semuanya berkumpul. Apa yang ditanya? Mata abuduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku tiada? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kan itu Nabi Allah Yakub, ya, ketika mau meninggal, lagi sakaratul maut, dikumpulkan semua anaknya. Anaknya ada 13. Ya, laki 12, perempuan 1. Kumpulin semua. Apa yang ditanya? Mata abuduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku tiada? Anaknya jawab serempak, na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan ayahmu, ya, Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilahan wahida, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Begitulah para anbiya ya. Jadi mereka ingin pastikan anak-anak mereka tidak akan berbelot ya setelah mereka tiada. Wa ghairiha minal muharramati syani'ah, dan yang lain-lainnya daripada hal-hal yang diharamkan, yang buruk, wal qabaihil fadhi'ah, dan keburukan-keburukan yang menyeramkan. Wafaqanallahu limardatihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Faslun wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan Ibu.